Resmi mendaftar ke KPU, Saifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim siap tantang petahana di Pilkada Banjar. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini Senin 2 September 2024. Saya Riana Anissa. Inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Saifullah Tamliha bersama Habib Ahmad Bahashim daftarkan diri ke KPU Kabupaten Banjar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Kamis sore. Kedatangan pasangan penantang petahana ini didampingi oleh sosok ulama tersohor di Kota Martapura. Di hari terakhir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar, pasangan Saifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim turut daftarkan diri mereka ke KPUD Kabupaten Banjar Kamis sore. Disambut dengan kesenian Madihin, pasangan penantang petahana ini datang dengan didampingi sosok ulama tersohor di Kota Martapura, yakni Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Pasangan Saifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim mendapat dukungan beberapa partai, di antaranya Partai Golkar, PKB, PKS, P3, PDI, serta PSI. KPU bahwa kami adalah asli orang Banjar, sikatan dari unggul, rasional, agamis, nasionalis, gagah, beruntung, sejahtera, dan rukun. Bakal pasangan calon Saiful Mansur dan Saiful Salmopsi. Kemudian di siang hari ini yaitu pukul 14 atau kemudian 2 siang bakal pasangan calon Haji Saifullah Tamliha dan Habib Ahmad Bahashim. Selanjutnya kedua paslon akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara pada 30 dan 31 Agustus 2024. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu tokoh agama di Kabupaten Tapin menyampaikan pesan penting menjelang Pilkada Serentak 2024 mendatang. Semua calon bupati, gubernur, serta tim sukses diharapkan untuk selalu menjaga suasana damai selama proses pemilihan. Para calon kepala daerah maupun tim sukses dan pendukung diharapkan untuk selalu menjaga suasana damai selama proses pemilihan di Pilkada Serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan salah satu tokoh agama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kiai Haji Ahmad Barmawi, atau yang dikenal sebagai Guru Kulur, saat ditemui belum lama tadi. Para calon dan tim harus menciptakan suasana damai agar pilkada berjalan dengan aman dan sejahtera. Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini akan membantu dan memastikan hasil pilkada diterima dengan baik oleh masyarakat. Calon ini ya tadi bersikap baik, ramah, jangan saling menjatuhkan sesama calon. Kemudian jujur di dalam melaksanakan. Kemudian jangan saling ditutupi kalau memang misalnya itu sifatnya tidak rahasia. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Adijatul Kubra ini juga menegaskan agar visi dan misi yang disampaikan oleh para calon harus realistis dan dapat diwujudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari. Karena melihat
visi dan misi ini hebat, tambah lagi, padahal ini dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun tidak mungkin dikerjakan. Jadi yang wajar-wajar lah, karena dengan kebenaran itu pasti akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan. Beliau mengimbau kepada para pendukung untuk mendukung secara positif dan menghindari kabar yang tidak benar atau mengandung kebohongan. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Tidak menemui kesepakatan, mediasi kasus perdata antar mantan suami dan mantan istri gagal di Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun akan dilanjutkan di persidangan perdata. Sementara untuk waktu persidangan akan menunggu penjadwalan sidang dari PN Banjarmasin. Mediasi kasus perdata antara mantan suami bernama Hilmi sebagai penggugat dan tergugat Lailan Hayati, sang mantan istri, gagal di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Namun perkara ini akan dilanjutkan di persidangan perdata. Nantinya sidang akan diketuai Hakim Yusriansyah didampingi 2 hakim anggota Vidiawa dan Rustam Parluhutan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sementara untuk waktu persidangan akan menunggu penjadwalan sidang dari PN Banjarmasin. Kuasa hukum tergugat mengatakan jalur mediasi yang didampingi pihak mediator Hafsari tidak menemui kesepakatan. Pihaknya ingin kembali ke perjanjian awal yang dimana perkara gugatan kedua belah pihak akan dilanjutkan ke persidangan. Kami juga ditanyakan, hakim juga kami tanyakan bahwa perjanjian itu terpaksa dibuat atau tidak. Kalau menurut kami terpaksa. Kenapa? Perjanjian itu ditandatangani di dalam sel Polresta. Nah, setelah itu baru ditangguhkan, maka saksi tadi jelaskan, makanya dikejar hakim seperti itu juga. Sepertinya kami belum cek, nanti ada berita acara penangguhan. Apakah berita acara penangguhan itu dibuat setelah perjanjian itu atau sebelum? Unsur keterpaksaan ketika dia tanda tangan, karena pada saat itu anaknya sedang dalam proses penahanan. Ibu ini kan saking sayang kepada anak, artinya tidak mikir lagi, karena pikir udahlah kalau tanda tangan udah harapannya keluar, bakal dihentikan. Tapi kenyataannya lagi-lagi anaknya tetap dipenjarakan. Itu yang membuat klien kami merasa sakit hati dan merasa sudah kita kembali ke aturan yang semula saja. Sementara pihak Hilmi melalui kuasa hukumnya Hasbi SH saat dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangannya. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukaha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos masuk
Motif apa nang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fuqaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini, banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata. Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung sini. Kecubung itu bermacam-macam, ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Safir biasanya. Safir. Biasa. Safirnya safir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, batu berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke. Untuk harganya gimana mas di sini mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan.
Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri, terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah, sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri,
terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi, barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri, yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini, Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini, Kak. Jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini, jadi bisa santai, Kak, bisa sama keluarga gitu, Kak. Kesini naik ke sini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK, dan ada juga warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik, pokoknya harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri. Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru, mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini, Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini. Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam. Terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah.
buat liburan tipis-tipis? Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam, tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus mana bagus nggak pantainya? Bagus. Aman dah gelombangnya? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya enak. Enakin dah nanti ke sini. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.